meres di mana gue? Buktiin kalau gue ada meres kalian. Pokoknya semuanya diserahin ke Polda Metro Jaya. Semoga keadilan kebenaran tegak lurus. Bismillah. Kau itu sekarang tersangka. Paham kau tersangka? Nggak ada yang mau bantuin kau. Ya, karena kau itu tersangka dan jelas. Kisruh penetapan nama selebritis Nikita Mirzani dan asistennya Ismail Marzuki sebagai tersangka lagi-lagi menghadirkan kejutan baru yang menggemparkan. Pasalnya, telah beredar di dunia maya sebuah rekaman suara diduga Nikita Mirzani sedang melabrak atau Mufid selaku suami Dr. Reza Gledis. Sebagaimana diketahui, Nikita Mirzani dan asistennya Mail telah dilaporkan oleh Dr. Reza Gledis atas dugaan pemerasan senilai 4 miliar rupiah. Buntut dari dugaan adanya sindikat mafia skincare dengan modus review produk overclaim yang sampai saat ini belum terungkap seutuhnya. Lantas seperti apa isi dari rekaman suara yang menghebohkan jagat maya tersebut? Dulu pertanyaan gua nggak bisa, lo nggak bisa kayak begitu. Lu yang bikin perkara, lu yang bikin masalah, gua yang dijahatin sama kalian. Dengerin ya, nggak bisa. Gua kalau dibayar profesional, ya, lebih dari segitu harganya. Oke, tahu, Ya, saya tahu. ya udah, kenapa lu bilang gua meres di mana gue? Buktiin kalau gua ada meres kalian. Meres di mana gua? Gua komunikasi aja terakhir gua di Pattaya. Meres di mana gue? Enggak, lu jawab. Ayo, lu mau ketemu, ayo. Tapi lu jawab. Gua meres di mana? Apa yang gua peres dari kalian? Jangan dulu sekarang ribut-ribut di sini. Nggak ada ribut-ribut, lu yang ribut-ribut. Kok lu yang nantang-nantangin di story? Gua mah nggak ada. Gua nggak ada takut. Bisa ketemu. Enggak, lu jelasin dulu. Lu jelasin. Itu anak buah lu semua, dayang-dayang lu, si Panda lah, si Sumbing lah, si inilah, si itu. Bilang gua meres apa gue? Gua tanya, jawab dulu. Itu kapan kita ketemu? Enggak, lo jawab dulu pertanyaan gue. Ya, biar kita selesaikan. Lo iya, selesai tapi nggak bisa. Gua nggak mau gue dibilang gua meres. Gua lo, kalian tuh belum pada buta kan matanya. Pokoknya semuanya diserahin ke Polda Metro Jaya. Semoga keadilan kebenaran tegak lurus. Bismillah. Mau dia ngomong. Pokoknya kami dari rakyat Indonesia. Sambil jalan. Dok, pihak sebelah mangkir mulu, ada yang mau disampaikan nggak sih, Dok? Semua sama di mata hukum ya. Mau siapapun, semua sama di mata hukum. Gitu. Jadi kalau misalkan kita yang salah atau siapapun yang salah, ya silakan aja. Kau itu sekarang tersangka. Paham kau tersangka? Nggak ada yang mau bantuin kau. Ya, karena kau itu tersangka dan jelas kejahatan yang kau lakukan itu. Paham? Ya. Ya, bak kata pepatah, ya. Gajah di pelupuk mata tidak nampak, tapi semut di seberang lautan nampak. Apakah artinya? Tapi aku paham sih kenapa kau terlalu dendam dengan Dr. Reza dan Sheila Saukia. Ya mungkin karena dua orang ini yang nantinya akan berhasil meruntuhkan kerajaan kau dan dinasti kau yang udah kau bangun selama bertahun-tahun ini. Oke, nggak apa-apa. Sebentar lagi kok kehancuran akan menantimu. Aku paham rasa sakit hatinya aku paham. Geduknya aku paham kan, walaupun di luar terlihat tapi gimana caranya harus hancur gitu kan? Pasti kan gitu kan? Pasti harus hancur. Aku udah tahu kali kau. Aku tahu kali kau. Harus hancur gitu kan? Nggak bisa. Masa selevel gue aja kau blok sih? Karena apa? Karena aku ini terlalu mengancam, terlalu berbahaya gitu. Ini belum berbahaya, belum kekeluarkan semuanya.
Sementara, hingga sampai saat ini, belum ada tindakan lebih lanjut dari pihak kepolisian, walaupun Nikita Mirzani sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Hal itulah yang berhasil membakar habis amarah dari kubu kuasa hukum Reza Gladys. Lebih-lebih, Nikita Mirzani diketahui sudah 2 kali mangkir dari panggilan pemeriksaan. Dan tak kalah mencoloknya lagi, Nikita pun masih bersuara di sosial media dan mengaku dirinya sama sekali tidak merasa takut atas laporan Dr. Reza Gladys. Sontak saja, kubu Reza Gladys yang begitu mengharapkan penjemputan paksa pun tak kuasa membendung kekecewaan terhadap kenyataan saat ini. Lantas, seperti apa ungkapan kekecewaan pihak Reza Gladys menyaksikan Nikita Mirzani yang tak kunjung dijemput paksa? Secara hukum normatif dalam hukum acara, saya pikir tidak ada alasan lagi untuk bagi penyidik tidak menahan seperti yang saya sampaikan tadi, karena unsur subjektif dan objektif telah terpenuhi. Kita sudah mengikuti prosedur untuk mendapatkan kepastian hukum. Nah, prosesnya itu di awal dari penyidikan atau di kepolisian sampai nanti ke pengadilan. Tapi di penyidikan atau di kepolisian itu malah tidak mendapatkan kepastian hukum tersebut, meloloskan atau bagaimana, apakah ini proses, tolong diberitahu gitu kepada masyarakat, ini masih diselidiki kembali atau ini memang tidak bisa atau bagaimana. Jangan menormalisasi kriminal hanya karena ada kepentingan lain gitu loh. Kita ini masyarakat punya hak untuk mendapatkan kepastian hukum, bukan hanya melaporkan secara emosional, tapi kita tuh merasa dirugikan gitu loh, paham nggak? Kalau dibilang kecewa, ya sudah pasti kecewa. Kekecewaan ini bukan berdasarkan like dislike ya, tetapi kekecewaan seorang warga negara terhadap penyelenggara negara yang tidak melaksanakan hukum normatif. Ya, jadi klien kami ini kan, saya harus sampaikan berulang kepada rekan media bahwa beliau ini paham hukum acara. Jadi kekecewaan dia terhadap penyelenggara negara yang tidak melaksanakan hukum acara. Ini kan pengangkangan terhadap konstitusi. Saya pikir itu ya, secara pribadi dia tidak dendam. Nanti mau belanja, mau ngisi rumah sebelum di penjara. Sebelum di penjara. Tapi habis keluar dari penjara jangan ngelaporin lagi ya, karena saya bakal berjanji loh. Aduh ya Allah. Katanya panik, boro-boro gue panik. Guys, gue itu dihadapkan dalam masalah kepolisian itu bukan baru sekali ya. Sudah berkali-kali, jadi nggak ada bahasa panik. Mungkin mereka yang panik kali. Mungkin gue diantara sekian banyak manusia, mungkin gue yang selalu seneng dikasih masalah. Kalau memang santai ya disiapkan aja koper atau baju, nanti nggak apa-apa, persiapan aja gitu. Selain itu, kobaran api amarah pihak kuasa hukum Reza pun tertuju pula pada keputusan pihak kepolisian yang diduga memberikan izin kepada salah satu terlapor untuk meminjam telepon genggam yang sejatinya telah dijadikan sebagai barang bukti. Bagaimana tidak, mereka kini dibuat khawatir peminjaman itu akan berujung pada dugaan upaya menghilangkan barang bukti. Terkait barang bukti yang kami dengar informasinya, ya, salah satu handphone milik Dr. O itu kan sudah dilakukan pinjam pakai oleh si Dr. O-nya. Nah, kekhawatiran kami bahwa adanya satu kerjasama untuk menghilangkan barang bukti itu. Coba kita berpikir secara logika sehat ya. Bagaimana ceritanya alat bukti yang disita itu dipinjamkan? Coba, apa tidak menjadi mengkaburkan barang bukti, alat bukti?
apa itu nanti tidak dihilangkan? Coba berpikir deh kita secara sehat ya. Ini penegak hukum mau menyidik atau menyelidiki suatu kasus ini untuk ditelusurin lebih dalam, tapi disita pinjam. Saat dipinjam ya baru bisa dihilangkan atau dikaburkan. Itu bagaimana konsepnya? Kecuali tadi hakim sudah memutuskan bahwasanya sudah selesai nih semuanya, oke ini dikembalikan atau memang disita selamanya, begitu ya. Saya nggak suka, masa mewawancarai saya bukan ngomongin saya. Sementara itu, kegeraman pihak Reza Gladys pun memuncak pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 silam, di mana Julianus Paulus Sembiring selaku kuasa hukum Reza Gladys telah mengadukan Direktur Reserse Cyber Polda Metro Jaya ke Inspektur Pengawasan Umum Polri alias Irwasum Polri atas dugaan tidak melaksanakan normatif hukum acara. Namun langkah ini mendapatkan sindiran dari pengacara senior Togar Situmorang yang menilai langkah itu kurang tepat serta terlalu menyudutkan kerja independen aparat. Lantas mengapa Togar menyebut langkah kemarin tidak tepat? Serta benarkah ada indikasi permainan oknum aparatur negara dalam pengungkapan kasus pemerasan dan TPPU ini? Saya bingung kenapa polisi dalam hal bekerja itu harus diintervensi, apalagi kan sudah jadi tersangka. Harusnya pelapor itu ikut proses yang memang diatur di dalam aturan hukum yang berlaku. Nah, terkait penyidik, harusnya kita dari PH ataupun sebagai advokat itu mengerti bahwa penyidik itu bekerja itu berdasarkan pasal 7 KUHP, dan juga tugas dan wewenangan penyidik itu sudah pasti diatur di dalam Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang 28 tahun 1997. Nah, ini harus kita hormati, kita hargain. Apalagi status seseorang baru ditetapkan oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Metro, sebagai tersangka. Hak-hak tersangka itu harus juga dilindungi. Harus juga betul-betul jangan adanya sesuatu yang akan melanggar hak azazi dari tersangka itu sendiri. Saya rasa pihak pengacara pelapor paham itu. Seperti yang saya sampaikan 2 hari lalu kepada teman-teman media, bahwa ketika nanti dari pihak Polda Metro Jaya, dalam hal ini Direktur Cyber Polda Metro Jaya, tidak melaksanakan normatif hukum acara dalam hal upaya-upaya paksa, maka kami akan melaporkan beliau ke Kapolri Seki Irwasum. Nah, jadi tadi surat sudah disampaikan, kita lihat perkembangannya, apakah kemudian asas equality before the law itu dilaksanakan di pihak penyidik. Ya, ingat, Mami Iza juga ditahan kan? Nah, kemudian Fadel ditahan. Nah, kenapa ini enggak? Ya kami kan harus menuntut. Persoalannya adalah inisial NM ini, ya si tersangka sudah melakukan pidana-pidana yang menjelek-jelekkan klien kami. Bahkan institusi negara juga dijelek-jelekkan, seperti Komisi 9, Badan POM, dan teman-teman yang lain yang juga termasuk klien kami, Dr. Andreas, ya dijelek-jelekkan, diserang nama baiknya, mengarah kepada body shaming. Nah, artinya kan sebuah perbuatan pidana yang berulang-ulang. Nah, saya heran juga kenapa penyidik tidak melakukan penahanan terhadap si tersangka itu. Nah, inilah kenapa kemudian kami datang ke Mabes Polri untuk menyampaikan surat keberatan kami kepada Bapak Kapolri melalui Seki Irwasum. Yang aneh dari pihak pelapor,
Kenapa mereka berharap Nikita Mirzani ditahan? Kewenangan menahan itu adalah diskresi pihak kepolisian. Dalam hal ini penyidik. Bukan dengan cara kita menekan-nekan orang itu wajib ditahan. Karena syarat-syarat ditahan juga sudah diatur di dalam hukum acara itu sendiri. Misalnya, takut melarikan diri, mengulangi perbuatan yang sama, lantas juga menghilangkan barang bukti. 3 poin ini sudah bisa tidak terpenuhi kalau memang terkait Nikita Mirzani. Nikita Mirzani pasti akan kooperatif, pasti juga tidak akan melakukan perbuatan yang sama karena memang dia tidak merasa berbuat ataupun menghilangkan barang bukti. Barang bukti sudah pasti disita oleh pihak kepolisian. Yang kita dengar ada berupa HP. Nah, jadi seharusnya pelapor itu berterima kasih dalam tempo singkat penyidik bisa menetapkan seorang Nikita Mirzani dengan asistennya dengan dugaan pengancaman, pemerasan, dan tindak pidana pencucian uang. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.